Alhamdulillah, seperti yang kalian lihat, saya sudah berhasil mendapatkan limit pinjaman sebesar Rp7.350.000 di kredit pintar ya teman-teman. Nah, mungkin bagi teman-teman yang selalu gagal atau selalu ditolak ketika mengajukan pinjaman uang di kredit pintar, teman-teman bisa menyimak video ini sampai selesai. Nah, di video ini saya akan memberikan tips dan triknya cara pinjam uang di kredit pintar agar mudah di ACC. Dan saya sudah berhasil melakukan pinjaman uang di kredit pintar sebesar Rp3 juta ya. Dari total limit pinjaman yang diberikan yaitu Rp7.350.000. Tapi saya hanya melakukan pinjaman sebesar Rp3 juta ya teman-teman. Nah, ini adalah total tagihan yang harus saya bayar sebesar Rp3.872.292 ya teman-teman. Nah, saya di sini mengajukan pinjaman selama 3 bulan ya teman-teman. Nah, padahal kredit pintar ini menyediakan tenor yang lumayan cukup lama, yaitu pinjaman tenor 12 bulan ya. Tetapi saya di sini pengen cepat lunas, saya hanya mengambil tenor pinjaman selama 3 bulan saja ya teman-teman. Dan per bulannya yaitu sebesar Rp1.290.764 ya teman-teman. Agar pengajuan pinjaman kalian itu langsung di ACC oleh kredit pintar, tentunya kalian harus mengajukan pinjaman di saat waktu jam kerja, yaitu antara jam 8 pagi sampai jam 17 atau jam 5 sore ya teman-teman. Nah, jika kalian mengajukan pinjaman uang di kredit pintar di saat waktu jam kerja, maka nanti pengajuan kalian akan langsung diproses ya, seperti itu. Nah, dan pastikan di saat kalian pengisian data, kalian itu harus mengisi dengan sebenar-benarnya ya teman-teman. Jadi gak boleh asal-asalan, harus sesuai dengan KTP ya teman-teman. Jadi seperti itu ya, agar proses pengajuan pinjaman kalian di kredit pintar itu bisa berhasil. Untuk cara pengisian datanya agar pengajuan pinjaman kalian di ACC di kredit pintar, tentunya kalian nanti akan diminta untuk foto KTP ya. Dan pastikan foto KTP kalian itu terlihat jelas, tidak buram, dan tidak ada pantulan cahaya ya. Nah, jika sudah jelas seperti ini, nanti nick dan nama kalian akan muncul secara otomatis ya teman-teman. Dan langkah berikutnya yaitu mengisi informasi pribadi. Nah, ini biasanya banyak sekali yang salahnya, biasanya mengisi dengan asal-asalan. Maka pengajuan pinjaman uang di kredit pintar selalu ditolak atau gagal, karena mengisinya itu asal-asalan ya. Nah, yang boleh asal-asalan itu yaitu status pendidikan ya. Nah, jika teman-teman mengisi dengan SD atau SMP, maka otomatis pengajuan pinjaman kalian itu di kredit pintar akan ditolak ya. Jadi teman-teman itu harus pilih SMA atau SMK ya, walaupun kalian itu lulusan SD atau lulusan SMP. Nah, untuk status perkawinan kalian isi dengan sebenar-benarnya, karena status perkawinan ada di KTP ya, jadi kalian harus sesuaikan dengan KTP saja. Nah, untuk jumlah tanggungan kalian itu jangan banyak-banyak, kalian pilih saja satu ya teman-teman, saja seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini nama ibu kandung kalian isi dengan sebenar-benarnya, kemudian email, dan pastikan emailnya itu aktif. Nah, yang terpenting itu adalah alamat tempat tinggal saat ini, jadi bukan sesuai dengan KTP ya teman-teman. Jadi kalian jika menyesuaikan dengan KTP, maka nanti otomatis pengajuan pinjaman kalian juga nanti akan ditolak. Jadi kalian harus isi dengan sebenar-benarnya ya. Nah, di sini kan saya orang Pandeglang, tetapi saya di sini isi dengan kota Tangerang karena saya tinggalnya di Tangerang. Jadi kalian itu tidak bisa bohong, karena aplikasi kredit pintar dapat membaca lokasi ponsel. Jadi kalian bisa lihat nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Jadi kalian itu tidak bisa bohong, karena aplikasi ini bisa membaca lokasi ponsel. Jadi teman-teman, jika untuk tempat tinggal saat ini teman-teman harus isi dengan sebenar-benarnya, kecuali teman-teman pendidikan ya, teman-teman itu harus pilih SMA atau SMK. Jadi seperti itu ya, agar pengajuan pinjaman kalian itu di kredit pintar bisa di ACC ya teman-teman. Seperti itu. Langkah berikutnya nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi info kontak darurat. Nah, di sini jika teman-teman sudah menikah, seperti saya, teman-teman bisa pilih suami atau istri. Nah, kemudian teman-teman tinggal tulis saja nama istrinya dan kemudian tulis nomor teleponnya. Nah, jika teman-teman belum menikah, teman-teman itu harus pilih saudara atau adik ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk kontak erat yang kedua, teman-teman itu harus pilih orang tua ya. Nah, kalau kalian mengisi dengan kontak orang tua, maka nanti proses pengajuannya pasti di ACC ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, karena kontak erat ini digunakan nanti jika kalian melakukan galbay atau kalian tidak gagal bayar di kredit pintar, maka kredit pintar akan menghubungi
dua kontak darurat tersebut ya teman-teman. Jadi kalian agar pinjaman kalian mudah di ACC, kalian itu pilihnya jika sudah menikah pilih pasangan atau suami istri, dan kemudian yang kedua kalian kontak eratnya pilih orang tua. Nah, jika kalian belum menikah, kalian pilih saja saudara, dan yang kedua itu harus orang tua saja. Jadi seperti itu ya teman-teman, agar pengajuan pinjaman kalian di Kredit Pintar itu bisa berhasil. Nah, langkah berikutnya yaitu mengisi informasi pekerjaan. Nah, sangat banyak sekali ya yang salah di sini di saat pengisian datanya. Makanya pengajuan pinjaman uang di Kredit Pintar itu ditolak atau mendapatkan limit yang kecil ya, teman-teman. Nah, di sini kalian pilih saja, misalkan kalian itu pedagang atau maaf ya, misalkan kalian pengangguran, kalian pilih saja karyawan ya. Nah, jika kalian asli karyawan, kalian tentunya harus pilih karyawan, teman-teman. Karena pedagang dan pengangguran itu tidak ada pilihannya, teman-teman ya. Jadi seperti itu, kalian pilih saja karyawan jika kalian itu pedagang atau maaf pengangguran. Dan untuk posisi jabatannya kalian pilih saja lainnya. Dan untuk nama perusahaannya, jika kalian benar-benar karyawan swasta, kalian isi saja dengan sebenar-benarnya nama perusahaan kalian tempat bekerja. Nah, jika kalian itu pedagang atau pengangguran, kalian bisa isi dengan PT yang kalian ketahui saja, atau kalian bisa menggunakan nama perusahaan yang saya bekerja ya, yaitu PT Dutskil Tekstil. Nah, untuk penghasilannya kalian harus tulis 5 juta rupiah ya teman-teman. Jika kalian di bawah 3 juta, misalkan kalian tuliskan 2 juta, maka otomatis nanti pengajuan pinjaman kalian itu akan ditolak, atau kalian nanti akan diberikan limit pinjamannya juga sangat kecil. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk tanggal gajian kalian pilih saja tanggal muda di antara tanggal 1 sampai tanggal 5 ya teman-teman. Nah, kemudian kalian nanti isikan saja nomor telepon kantornya dan kemudian alamat perusahaan atau alamat kantornya ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan selanjutnya yaitu mengisi informasi rekening bank untuk pencairan dana pinjamannya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih saja nanti nama banknya. Teman-teman bisa mencairkan ke Bank BCA, Mandiri, BRI, BNI, dan juga bank lainnya ya, masih banyak lagi. Kemudian teman-teman tinggal masukkan nomor rekeningnya dan masukkan kembali nomor rekeningnya ya. Nah, jika sudah memasukkan semua nomor rekening dan mengonfirmasi rekeningnya, kemudian teman-teman langsung saja klik ajukan ya. Nanti teman-teman akan langsung mendapatkan limit pinjamannya dan bisa dicairkan. Nah, tapi teman-teman jika tidak memiliki rekening bank, teman-teman jangan khawatir ya teman-teman. Teman-teman bisa mencairkannya ke Dana. Karena Kredit Pintar ini bisa cair ke Dana dengan cara teman-teman memilih Bank Permata. Kemudian nanti teman-teman di saat memasukkan nomor rekening, teman-teman masukkan dulu kode Bank Permatanya terlebih dahulu, yaitu 8528, dan diikuti dengan nomor yang terdaftar di aplikasi Dana. Nah, jika teman-teman ingin mencairkannya ke Dana ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja tips dan trik cara pinjam uang di Kredit Pintar agar mudah di ACC. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.